Kerumunan terdiam beberapa saat, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Nah, aku tidak salah dengar, kan? Orang ini barusan bilang, wali kota Ganjar akan duduk di bawah bersamanya. Dia pikir dia itu siapa? Bahkan Jericho tidak memiliki wajah sebesar itu. Keberanian seperti apa yang dia miliki untuk mengatakan ini? Benar saja, jika orang tidak tahu malu, maka di dunia tidak terkalahkan. Aku benar-benar yakin. Wajah Dakota dan Tokia langsung memerah. Sial, pada akhirnya, mereka tidak mengendalikan mulutnya. Sekarang benar-benar memalukan. Dakota bereaksi dengan cepat dan buru-buru berkata, "Jangan pedulikan dia hanya pengawalku." Otak orang ini sedikit kurang, jadi sering melakukan beberapa hal yang tidak masuk akal. Semuanya jangan terlalu pedulikan dia. Reka, kamu segera pergi makan di posisi bagian bawah, kalau tidak, aku akan menghentikanmu sekarang. Reka, kenapa kamu? Seorang Tuan Agung Valkyrie menjadi pengawalmu, apa kamu bisa menanggungnya? Semua orang tertawa lebih keras. Ternyata hanya seorang pengawal. Apa pengawal sekarang semuanya begitu merajalela? Merasa diri sendiri adalah seorang raja. Tokia juga memarahinya, Reka, saat datang kemari, bagaimana kamu berjanji padaku, kamu bilang kamu tidak akan membuat masalah. Sebagai pria, mana bisa tidak menepati kata-katanya. Reka tersenyum dan berkata, Tokia, percayalah padaku, wali kota Ganjar akan berinisiatif untuk duduk bersamaku. Jericho menjadi tidak sabar dan berkata, Nona Tokia, wali kota Ganjar sudah hampir tiba. Kita tidak punya banyak waktu. Kamu harus membuat keputusan sesegera mungkin. Apakah kamu percaya pada Reka, atau percaya padaku dan semua kolega di Asosiasi Empat Lautan? Jericho tidak tahu hubungan antara Reka dan wali kota Ganjar. Meskipun wakilnya, Tuan Apex, mengetahui hal itu, tetapi tidak memberitahunya. Tuan Apex sudah memperhatikannya sejak lama. Sikap Jericho sangat arogan dan tidak menganggap Reka di matanya. Meremehkan musuh adalah hal tabu di medan perang. Untuk membuat Jericho mengingatnya lebih lama dan menghargai musuh, jadi dia tidak memberitahu Jericho tentang hal ini, dan membiarkan dia mendapat pelajaran di tangan Reka. Satu pelajaran bisa meningkatkan kebijaksanaan seseorang. Tokia sangat dilema. Tentu saja dia memilih untuk percaya pada Jericho sekarang. Namun, jika dirinya memilih untuk percaya pada Jericho di depan umum, itu akan membuat Reka terlihat jelek, sangat sedih. Satu sisi adalah masa depan, dan di satu sisi adalah martabat Reka. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana memilihnya. Akhirnya, Jericho menghela nafas dengan kecewa, lupakan saja, aku tidak akan menyulitkan Nona Tokia. Nona Tokia, kamu lebih baik duduk di bagian bawah bersama Reka. Kamu begitu bimbang. Meskipun duduk bersama dengan wali kota Ganjar, kemungkinan juga tidak akan meninggalkan kesan yang baik padanya. Ini tidak ada untungnya bagimu. Dakota, ayo kita pergi. Mendengarkan Jericho mengambil kembali posisi duduk di kursi utama, hati Tokia tiba-tiba tertusuk seperti jarum, dan wajahnya menjadi pucat. Dakota sudah hampir menggila karena marah. Bajingan sialan, paling tidak, kamu telah membuat masalah besar pada Tokia, dan bahkan bisa bilang menghancurkan masa depannya. Kamu tunggu saja nanti, setelah kembali aku selesaikan permasalahan ini denganmu. Reka menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh berkata, Dakota, nanti jangan minum anggur. Keluar. Dakota mengutuk, kamu tidak perlu mengurusnya. Mereka melangkah maju dan pergi ke kursi utama. Reka mengulurkan tangan, menarik tangan Tokia, Tokia, percayalah padaku, kamu sudah lupa, aku tidak pernah mengecewakanmu. Tokia dengan marah menghindari tangannya, dan berjalan pergi dengan marah. Setelah duduk, dia tidak bisa menahan perasaan teraniaya lagi, dan air mata mengalir di sudut matanya. Kenapa Reka tidak berlapang dada sama sekali? Karena cemburu, bersaing dengan Jericho, bahkan tidak ragu untuk menghancurkan masa depannya sendiri. Bahkan untuk memenuhi kemuliaannya, dia secara terbuka mengatakan bahwa wali kota Ganjar akan duduk bersamanya.
Ini mempermalukan diri sendiri, benar-benar memalukan. Sekarang mereka sudah menyinggung Jericho. Jericho tidak hanya tidak akan membantu dia, bahkan masih akan ngomong sesuatu di depan wali kota Ganjar, agar perusahaannya tidak bisa go public. Hasil kerja keras selama setengah tahun ini pun menjadi sia-sia. Mereka masih tetap terlihat tenang. Waktu akan membuktikan segalanya. Meskipun orang-orang di sana sudah duduk, tetapi mereka masih sedang membicarakan masalah mereka. Suara tawaan pun terus terdengar. Tokia pun merasa sangat malu, dia sama sekali tidak berani mengangkat kepalanya. Pada akhirnya, Tokia pun bangun dan hendak pergi dengan sambil menggertakkan giginya. Tetap berada di sana juga tidak bermakna lagi, bahkan masih harus ditertawai oleh mereka. Mereka menariknya, "Tokia, kamu mau pergi kemana?" Tokia berkata dengan tidak berekspresi, "Pulang rumah." Mereka berkata, "Kamu masih belum beritahu perencanaan go public kita ke wali kota Ganjar, mana boleh pulang dulu." Setelah beberapa tamu di samping mendengar omongan mereka dengan Tokia, mereka pun tidak bisa bertahan dan tertawa di sana. Tokia menjadi semakin malu. Pada saat itu juga, terdapat seunit mobil pemerintah yang diparkirkan di luar. Pelayan di luar langsung berteriak kepada Jericho, "Tuan Vasque, wali kota Ganjar sudah sampai." Orang-orang yang ada di dalam aula langsung berdiri, mereka semua berinisiatif untuk pergi menyambut wali kota Ganjar. Seketika pintu di luar pun dipenuhi dengan orang-orang. Wali kota Ganjar adalah tamu NEP, pasti harus dilayani dengan baik. Jika bisa meninggalkan kesan baik kepada wali kota Ganjar, orang itu pun akan sukses di masa yang mendatang. Wali kota Ganjar sudah sampai, Tokia sekarang juga tidak enak untuk pergi. Tokia memutuskan untuk pergi menyambut wali kota Ganjar, mungkin saja bisa meninggalkan kesan yang baik. Hanya saja, mereka pun menarik Tokia, "Tokia, tidak perlu pergi ke sana, nanti orang itu akan datang ke sini sendiri." Tokia menatap mereka dengan tatapan tajam, lalu dia pun menghela nafas. "Lupakan saja, tidak pergi juga tidak masalah. Sekarang wali kota Ganjar sudah dikelilingi oleh sekumpulan orang, meskipun dirinya pergi ke sana, juga belum tentu bisa bertemu dengannya." Jericho berinisiatif untuk membuka pintu mobil wali kota Geffen. "Wali kota Geffen, selamat datang. Kedatangan Anda membuat tempat ini jadi bersinar." Wali kota Ganjar tersenyum, "Tuan Vasque terlalu sopan. Kamu bisa berinvestasi di kota Geffen, ini adalah kebanggaan kota Geffen. Aku tentu saja harus wakili seluruh warga kota Geffen untuk menyambut Tuan Vasque." Jericho tertawa, "Wali kota Ganjar jangan ngomong seperti ini, silakan masuk ke dalam dulu." Dakota terlihat sangat senang. "Idolaku memang tidak biasa, dia bisa ngomong dengan wali kota Ganjar secara langsung." Pengusaha lainnya juga terlihat kagum. Kemudian wali kota Geffen pun berjalan ke meja utama. Wali kota Geffen tidak menatap ke arah mereka sama sekali. Setelah wali kota Geffen duduk, mereka semua pun kembali ke tempat mereka masing-masing. Beberapa orang muda yang duduk semeja dengan mereka pun mengejeknya, "Tuan Valkyrie, kok wali kota Ganjar tidak datang cari kamu? Ini berbeda dengan yang kamu bilang." Mereka berkata, "Dia hanya tidak nampak aku." Beberapa orang di sana tertawa. "Alasan ini sangat bagus, aku hampir percaya. Ada yang kusembunyikan ke kalian, sebenarnya aku juga kenal wali kota Ganjar. Setelah wali kota Ganjar nampak aku, dia juga harus bersulang padaku." "Oh, kok wali kota Ganjar masih belum datang ke sini untuk bersulang padamu?" "Karena wali kota Ganjar tidak nampak aku." Ha. Kepala Tokia pun tidak bisa disembunyikan lagi. Memalukan, sungguh memalukan. Tokia sudah putuskan untuk pergi dengan diam-diam, saat tidak ada yang memperhatikannya. Mereka menatap wali kota Ganjar, dia melihat Jericho sedang memujinya, dan wali kota Ganjar pun hendak meminum anggur. Wajah mereka langsung terlihat tidak senang, dan berteriak di sana, "Wali kota Ganjar, sudah bilang berapa kali ke kamu, tidak boleh minum. Penyakit kamu, harusnya kamu yang paling jelas." Setelah perkataan ini selesai dikatakan,
suasana di sana langsung menjadi hening. Mereka semua menatap Reka dengan tatapan yang penuh ketakutan. Ya Tuhan, apakah pria ini sudah gila ya? Dia berani ngomong seperti ini dengan wali kota Ganjar. Apalagi Reka masih melarang wali kota Ganjar untuk minum anggur, bahkan masih bilang wali kota Ganjar tidak tahu diri. Pria ini sudah minum berapa banyak anggur, kenapa dia berani ngomong seperti ini? Pria muda ini sudah habis. Beberapa orang muda yang semeja dengan Reka pun merasa ketakutan, wajah mereka terlihat pucat, bahkan mereka langsung pergi dari sana. Sialan, jika wali kota Ganjar menganggap si Reka minum terlalu banyak, bukannya mereka juga akan dilibatkan dalam masalah ini. Reka yang tidak tahu diri, jika ingin cari mati juga tidak perlu libatkan orang lain. Sedangkan Tokia pun merasa ketakutan, sekujur tubuhnya sudah mulai bergemetaran, dia pun ingin menggali sebuah lubang dan masuk ke dalam. Sekarang tidak hanya Tomota Group yang akan hancur, bahkan masih mungkin akan dipenjara. Setelah wali kota Ganjar menyadari keberadaan Reka, dia pun merasa kaget. Reka Valkyrie, Tuan Valkyrie kenapa juga ada di sini? Sialan, kenapa tadi dirinya tidak melihat keberadaannya? Bahkan Jericho masih membiarkan Reka duduk di meja belakang. Sekarang wali kota Ganjar masih mengharapkan Reka membantu dirinya dengan gurunya untuk membersihkan progeria yang ada di dalam tubuh mereka. Jika sekarang dirinya menyinggung Tuan Valkyrie, bukannya nyawa dirinya dengan gurunya akan terancam. Wali kota Ganjar langsung berjalan ke arah Reka. Jericho bangun, wali kota Ganjar, tidak perlu layani dia cuma seorang pengawal kecil. Pria itu sudah gila, dia asal ngomong di sini, sekarang aku akan suruh orang untuk usir dia. Wali kota Ganjar memaki Jericho di dalam hati, kamu yang gila. Wali kota Ganjar mengabaikan Jericho, lalu dia pun berjalan menuju ke arah Reka. Jericho merasa senang di dalam hatinya. Awalnya dirinya masih ingin menjelekkan Reka di depan wali kota Ganjar. Sekarang tampaknya dirinya sudah berpikir terlalu jauh, Reka yang mencari masalah sendiri. Nah, orang bodoh, kamu yang cari mati sendiri, jangan salahkan orang lain. Orang-orang yang ada di sana pun merasa cemas. Wali kota Ganjar memberikan pelajaran kepada Reka secara langsung. Jika Reka tidak mati, dia juga akan menjadi lumpuh. Tokia merasa ketakutan, dia sekarang sudah merasa lemas, tetapi dia tetap berusaha untuk berdiri, dia pun ingin menarik Reka berdiri. Reka, segera berdiri. Wali kota Ganjar mau ngomong, kamu tidak boleh duduk. Reka berkata dengan tampak tenang, kalau aku berdiri, dia yang akan ketakutan. Tokia merasa bingung. Kondisi sekarang sudah seperti ini, kenapa Reka masih bisa mengatakan kata-kata seperti ini? Apakah dia ingin libatkan keluarga Mas Hita? Orang-orang di sana pun tersenyum, pria ini sungguh luar biasa, masih bisa ngomong dengan seperti ini. Saat mereka semua sedang menunggu Reka dipermalukan, mereka sama sekali tidak menyangka. Wali kota Ganjar berjalan ke hadapan Reka, dia membungkuk kepada Reka, dan berkata dengan sopan, Tuan Valkyrie, aku tidak sangka Anda juga datang ke sini. Tadi tidak melihat keberadaan Anda, maaf sekali. Sialan. Mata semua orang di sana pun terbuka lebar, perasaan mereka pun mulai bercampur aduk. Sialan, kita tidak salah lihat. Seorang wali kota memberi hormat kepada seorang pengawal, bahkan masih menyapanya dengan Tuan Valkyrie. Sialan, jangan-jangan pria ini adalah bodyguard. Acara kecil ini kok bisa mendatangkan sosok seperti ini. Tokia pun tercengang di sana, dia menatap Reka dengan tatapan kaget. Reka tidak mengecewakan dirinya. Reka kenal wali kota Ganjar. Kok Reka bisa kenal wali kota Ganjar? Masalah kapan ini, kok dirinya sama sekali tidak tahu. Reka, kamu masih sembunyikan rahasia apa terhadapku? Orang yang merasa paling kaget di sana adalah Dakota. Sampai detik ini, Dakota masih tidak mempercayai pria rendahan yang diremehkan oleh dirinya kenal dengan wali kota Ganjar. Apalagi tidak hanya kenal saja, wali kota Ganjar masih sangat menghormatinya.